Berita Sumsel 24 jam hari ini. Tim Kreatif Museum Negeri Sumatera Selatan bertandang ke Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan tadi malam. Di sana tim ini menyampaikan sejumlah kegiatan yang dikemas dalam pameran temporer yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 19 November mendatang. Dalam pertemuan dengan Gubernur Sumsel Haji Hermanderu di Geria Agung tadi malam, M. Iqbal, pemimpin redaksi Harian Umum Palembang Express yang menjadi juru bicara tim kreatif Museum Negeri Sumatera Selatan menjelaskan, pameran temporer merupakan kegiatan tahunan Museum Negeri Sumatera Selatan yang bertujuan menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke museum milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ada berbagai acara dikemas dalam pameran temporer tersebut, mulai dari pameran pakaian adat, benda bersejarah, kajian ilmiah koleksi museum, hingga puncak acara Grand Final sang juara. Iqbal mengatakan, Gubernur sangat diharapkan bisa meluangkan waktu menghadiri pembukaan dan penutupan pameran temporer. Lebih jauh, kata Iqbal, pameran temporer ini nantinya akan dibuat lebih spektakuler dibanding tahun sebelumnya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, mengingat kegiatan ini menggandeng komunitas Jeep Palembang. Skenario yang dibuat, nanti Gubernur akan diarak dari Geria Agung dengan mengendarai mobil Jeep. Saat sampai di lokasi, acara akan disambut dengan tarian dan kuntal. Sementara itu, Gubernur Sumsel Haji Hermanderu menyambut baik pameran temporer yang akan diselenggarakan Museum Negeri Sumatera Selatan. Menurutnya, salah satu cara yang bisa menarik pengunjung ke museum terutama kalangan milenial dengan membuat kegiatan yang kreatif. Gubernur juga berjanji akan hadir dalam acara tersebut. Reporter dan juru kamera Trisna Rusli, Palfres.com. Pemirsa, guna meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, pengajian Al-Sawah menggelar peringatan Maulid Nabi di Kelurahan 30 Ilir Senin kemarin. Peringatan Maulid Nabi ini memang menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sebanyak 70 orang jemaah pengajian Al-Sawah kembali menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai wujud meneladani akhlak Nabi Muhammad, peringatan Maulid Nabi tersebut juga sebagai sarana menjalin silaturahmi sesama umat. Menurut Sekretaris Pengajian Al-Sawah Muhammad Yamin Arif, peringatan Maulid Nabi memang merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Harapannya dengan digelarnya peringatan Maulid Nabi, maka kita bisa mengetahui sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apalagi Maulid Nabi ini merupakan momentum yang perlu dipelajari, karena Rasulullah memiliki sifat dan akhlak yang mulia, yang patut menjadi teladan. Karena sifat-sifat Nabi Muhammad yang mulia dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Dian Cahya Fitri, juru kamera Firyansyah, Palfres.com. Pengurus Provinsi Perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI Sumsel masa bakti 2020-2024 yang diketuai Elisa Francisca resmi dilantik oleh Ketua Umum PBFI Irwan Alwi Senin tadi malam. Pelantikan tersebut mencatat hal menarik, yakni menjadikan Elisa Francisca sebagai wanita pertama yang menjadi Ketua PBFI di Indonesia. Elisa Francisca resmi menjadi Ketua Pengurus Provinsi Perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI Sumsel masa bakti 2020 sampai 2024 usai dilantik oleh Ketum PBFI Irwan Alwi dalam prosesi pelantikan yang digelar di Hotel Beston Palembang Senin tadi malam. Ada hal yang menarik terungkap dalam pelantikan tersebut, yakni Elisa Francisca menjadi wanita pertama yang dilantik sebagai Ketua PBFI di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PBFI Irwan Alwi. Irwan Alwi berharap di bawah kepemimpinan Elisa akan banyak lahir bibit-bibit atlet binaraga dari berbagai kabupaten atau kota di Sumsel yang dapat menjadi perwakilan Sumsel di ajang PON Papua 2021. Hari ini merupakan pelantikan Pengprov pertama, pengurus provinsi pertama, yang dimana setelah kami disahkan menjadi anggota KONI, PBFI segera mengambil langkah cepat untuk melakukan komunikasi dengan KONI provinsi se-Indonesia. Ada 34 KONI telah kami komunikasikan dan sudah ada 18 KONI yang sudah membentuk kepengurusan di 18 provinsi. Dan ini merupakan provinsi yang pertama kami lantik
Kemudian nanti hari Sabtu depan kami juga akan melantik Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Kalimantan Timur, dan terus seterusnya yang lain. Tujuannya adalah agar segera menjadi peserta PON Papua di 2021. Sementara Ketua Pengprov PBFI Sumsel Elisa Francisca berjanji untuk mengajak dan merangkul bibit-bibit baru dalam hal binaraga di Sumsel. Selain itu, pihaknya akan menjaring dan mewadahi para bibit baru itu agar bisa mengharumkan nama Sumsel di kancah nasional maupun internasional. Ketua pertama wanita, ya saya sangat bangga. Semoga saya bisa memajukan Sumatera Selatan. Tidak hanya di binaraga yang selama ini, tapi sekarang juga ada fitnessnya juga di kejuaraannya nanti. Kedepannya saya harap PBFI Sumatera Selatan dapat mengembangkan putra daerah, teman-teman yang sudah berlatih untuk berprestasi serta menjadi atlet andalan Sumatera Selatan yang dapat bersanding di atas panggung di kancah nasional dan tidak menutup kemungkinan di kancah internasional nantinya. Reporter Kurniawan dan juru kamera Al Hadi Parit, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Jalan lintas Provinsi Betung Sekayu, tepatnya di Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, kembali amblas. Amblasnya jalan tersebut akibat curah hujan beberapa hari terakhir. Curah hujan cukup tinggi yang terjadi beberapa hari belakangan ini menyebabkan akses jalan negara antara Betung Sekayu tergerus arus Sungai Musi. Akibatnya, jalan di Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Muba amblas. Selain jalan amblas, jalan negara itu juga mengalami kerusakan di beberapa titik sepanjang jalan Betung Sekayu. Oleh sebab itu, para pengendara roda 2 maupun 4 harus ekstra hati-hati ketika melintas. Seperti diungkap oleh Rebot warga sekitar, menurut dia akses jalan yang longsor tersebut terjadi pada malam hari. Diakuinya curah hujan dalam beberapa hari terakhir tinggi, sehingga membuat air Sungai Musi naik dan menyebabkan jalanan longsor. Lebih kurang sekitar seminggu. Seminggu. Ya. Ini karena apa, Pak? Karena hujan. Jadi malam atau siang, Pak, kejadian? Malam. Malam. Ini akibatnya apa, Pak? Gara-garanya naran banyu. Oh, naran banyu. Bukan tambang pasir atau Bukan. Tapi karena memang arus air ya, Pak? Harus nempar sini. Oh. Sementara Teddy, sopir travel yang kerap melintas di lokasi, mengaku di titik longsor tersebut beberapa jalan rusak, memang minim rambu jalan dan lampu penerangan pada malam hari. Sebagai penanda hanya dipasang polis line, cat, dan tanda dari kayu. Dia berharap amblasnya jalan tersebut secepatnya diperbaiki, karena kalau tidak ditakutkan menimbulkan korban jiwa. Reporter dan juru kamera Firdaus, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.